Ulah premanisme di Tanah Abang tidak benar-benar habis. Pasar grosir terbesar itu selalu mendatangkan keuntungan. Banyak orang mengadu nasib dengan berdagang. Sebagian lainnya memilih menjadi preman, meminta jatah dengan dalih uang keamanan. Mereka yang memiliki kekuasaan wilayah di kawasan Tanah Abang selalu mengutip uang dari pedagang alias jatah preman. Jika tidak diberi, siap-siap saja pedagang kaki lima itu diusir dan dilarang berjualan lagi. Dalih uang keamanan ala preman Tanah Abang jumlahnya bisa mencapai Rp150.000 per hari untuk satu pedagang. Yang bayar 150 tuh yang punya ini. Oh, kalau Mbak bayar lagi? Kalau Mbak bayar lagi? Berapa? Apanya? Bayar lagi berapa lagi? Ya 150. Oh, 150. Sampai tempat ini semuanya 150. Mahal Terus banget. premannya ada yang 30, 20, 15, 10. Banyak. Kalau dikasih gimana nggak diobrakan? Kalau Mbak nggak ngasih sama preman Marah-marah. masa? Mau sepi, mau rame, dia nggak ngerti. Tak hanya uang keamanan, preman Tanah Abang juga mengutip uang pedagang dengan alasan uang kebersihan. Para preman datang sesuka hati mereka. Mengutip pedagang dengan memaksa adalah hal yang biasa. Bisa Belum nyampe tentu. 2,5 semuanya. Sehari itu mesti jualan berapa tuh sehari, Mbak? Berapa puluh Mbak? Biar nutup. Biar nutup. Kalau rame, paling sekarang ramenya Sabtu sama Minggu doang. Kalau di biasa nggak ada orang. Kan premannya banyak ya, beda-beda ya. Iya, Tapi kalau nggak ngasih nggak apa-apa kan, kalau masih sepi gitu. nggak mau. Harus. Ngamuk enggak? Pernah ngamuk Mbak di sini? Iya. Pernah ngamuk Heeh. dia? Marah-marah. Banyaknya pedagang kaki lima yang mencoba mendulang rezeki di Tanah Abang memang dimanfaatkan oleh preman. Siapa yang ingin mengadu nasib berniaga di kawasan Tanah Abang harus lebih dulu berurusan dengan mereka. Padahal Satpol PP Jakarta Pusat kerap melakukan razia agar kawasan Tanah Abang tidak semrawut, tertib dan nyaman. Namun urusan mengatur pedagang kaki lima dan preman di Tanah Abang memang tak mudah. Pasukan Satpol PP begitu gencar melakukan penertiban di sepanjang trotoar Tanah Abang. Namun pedagang tetap bandel saat Satpol PP lengah. Itu berapa bayar? Dari sekitar 500.000 sampai 3 jutaan lah. Ya kalau iurannya ya ada yang kena 30, ada yang 50, tergantung tempatnya Kak. Kerjasama ya pastinya lah, setiap pagi itu pasti ada ke belakang minta uang sama premannya. Kalau pagi juga dia biasanya minta kopi sama kita pedagangnya. Kita kasih daripada barang kita diangkat, daripada dia diancam terus. Kita mah nurut aja, namanya juga pedagang kecil. Saat ini anggota Satpol PP wilayah Tanah Abang sedang melakukan penertiban terhadap para pedagang yang melanggar aturan, yaitu berjualan di sepanjang trotoar. Pak, kalau ini boleh jualannya, batasnya sebenarnya di mana sih Pak? Enggak ada Bu batasnya. Maksudnya memang tidak boleh di trotoar ini, nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh sama sekali. Yang di kuning ini juga nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Benar-benar di trotoar tidak ada yang boleh berjualan ya Pak ya? Nggak boleh ada di trotoar karena khusus untuk pejalan kaki. Oke, berarti yang maju-maju kayak gini sebenarnya tidak boleh ya Pak? Karena kita fungsinya yang trotoar untuk pejalan kaki. Jadi kita kembalikan ke fungsinya Bu. Tapi ini kenapa terus ada nih Pak? Bapak datang, bubar. Nah, inilah orang-orang yang selalu mencoba-coba untuk berdagang di atas trotoar. Kalau di pelan-pelan aja Mas, masuk ke dalam. Ya udah deh. Inilah situasi di Tanah Abang. Pemprov DKI bukan tidak peduli terhadap kenyamanan di Tanah Abang. Penertiban PKL dilakukan, namun tak lama kemudian
PKL menggelar dagangannya kembali di trotoar. Pak, kenapa jualannya di sini, Pak? Mau di mana lagi, Pak? Oh, yang di jembatan sudah disediakan itu? Nggak dapat jatah. Oh, nggak dapat jatah. Ini Bapak udah berapa lama jualan di sini? Ya lumayan sih. Lumayan lama. Ini jadi kucing-kucingan aja, Pak, sama Satpol PP? Ya. Kita nggak takut, Pak, nanti kalau barangnya disita? Ya takut lah, Mbak. Masa nggak takut nih barang mau diambil? Iya. Kalau di sini berapa bayarnya sebulan, Pak? Nggak ada Jualan. bayaran, Mbak. Nggak ada bayaran. Jadi nanti kalau Satpol PP-nya pergi, Bapak gelar lagi ya? Ya gitu deh. Bapak nggak Lahannya dapat kan tempat di Skybridge? Nggak dapat. Nggak dapat. Atau yang dibikin baru tuh di Blok G ya, Pak ya? Blok G itu, Mbak. Iya. Blok G yang aja baru mati, ya? Mbak. Mati ya, Pak? Lihat aja mana rame orang itu, mana orang naik ke atas. Pernah coba di sana jualan? Ini di Blok G pindah ke bawah lagi kan. Blok G itu kan mau besar, habis Kak. Nggak ada Nggak tempat ada yang harapan. masuk, Pak? Nggak ada yang pembeli masuk? Bapak lihat aja, lihat posisinya gimana. Saksikan sendiri. Itu. Nggak ada tuh ya pembeli lalu Nggak lalang di ada. situ ya? Kakak lihat aja itu Blok G itu kan. Iya. Nah, kakak lihat ada nggak orang naik ke atas. Bagaimana ulah preman di Tanah Abang menguasai wilayah untuk diperjualbelikan kepada pedagang kaki lima. Hasil penelusuran kami di Tanah Abang, tim telusur mendapatkan fakta kawasan Tanah Abang masih dikuasai preman. Para preman memanfaatkan keinginan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar. Para pedagang harus membayar uang sewa kepada preman yang menguasai wilayah itu. Untuk satu lapak PKL yang berjualan di trotoar, sewanya Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, tergantung luas lapak yang diinginkan pedagang. Untuk membuktikannya, tim telusur menguji informasi itu. Kami mencoba akan berjualan di trotoar depan stasiun Tanah Abang. Nama preman yang harus kami temui rupanya sangat dikenal oleh para pedagang di sini. Namun sepertinya tidak mudah mencari orang yang dimaksud. Oh, dagang. Iya. Coba dah dari Cilengsi gitu. Dagangnya harian. Bulanan nyobain sebulan dulu Bang, makannya gimana enaknya? Dia mau bayar gimana udah.